Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Rumiasih. Saya mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Gubuk. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya dalam pembelajaran paradigma baru mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi teks recon tulis dan multimodal terkait pengalaman dan peristiwa di waktu lampau. Ini saya ajarkan di kelas 8C tahun pelajaran 2022-2023. Berikutnya saya sampaikan di sini saya mempersiapkan di dalam perencanaan yaitu di modul ajar terkait dengan materi teks recon tulis dan multimodal terkait pengalaman dan peristiwa di waktu lampau tersebut. Saya wujudkan dalam modul ajar seperti ini, dimulai dari yang pertama. Modul ajar saya ini berisi informasi umum. Informasi umum ini terdiri dari identitas modul. Di sini ada nama guru, institusi, mata pelajaran, semester, tahun pelajaran, jenjang, kelas, fase, domain. Oh ya, ini domain. Di sini saya mempresentasikan. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit, yaitu 1 kali pertemuan. Yang berikutnya ini ada kompetensi awal, ya. Kemudian profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila saya mengambil gotong royong dan berpikir kritis serta kreatif. Berikutnya untuk sarana prasarana. Di sini ada video, kemudian ada alat tulis, kemudian ada LCD, kemudian ada website, kemudian ada materi teks tulis, dan seterusnya. Target peserta didik ini berjumlah 32 orang. Metode pembelajaran yang saya pakai adalah process approach. Untuk yang kedua, modul ajar saya berisi komponen inti yang terdiri dari yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya di sini yang pertama yaitu peserta didik dapat menyusun kata atau frase untuk mengembangkan ide dan gagasannya. Yang kedua, peserta didik menggunakan grammar atau tata bahasa untuk menjadikannya sebuah kalimat dengan baik dan benar. Yang ketiga, menyusun teks personal recon sederhana yang menceritakan pengalaman dan peristiwa di waktu lampau. Komponen inti berikutnya yaitu asesmen. Asesmen di sini ada diagnostik, kognitif, formatif, dan sumatif. Saya berikan asesmen diagnostik sederhana, dan kognitif juga sederhana untuk mengetahui pengetahuan awal mereka. Kemudian saya fokuskan asesmen formatifnya. Berikutnya, pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan inti, dan refleksi. Modul ajar yang ketiga berisi lampiran. Lampiran ini terdiri dari yang pertama LKPD, misalnya lengkap membuatnya ini. Jadi ada mulai dari kegiatan awal, ya, ada website yang saya sampaikan kepada peserta didik, kemudian ada gambar yang harus saya bagikan, dan lain-lain. Kemudian dan aktivitas apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian ada pengayaan dan remedial.
ada bahan bacaan di sini. Jadi bahan bacaan di sini saya kasih sebuah model of text daripada text recon. Ini ada saya berikan teks tulisnya dua versi untuk menjadi bahan peserta didik saya. Berikutnya ada glosarium. Glosarium di sini saya berikan istilah-istilah yang terkait dengan teks recon. Misalnya ada personal recon itu apa, kemudian contoh dari verb 2 baik regular dan irregularnya, kemudian orientasi itu apa, kemudian event itu apa saja, bisa dilakukan itu berisi apa saja, kemudian reorientation itu berisi apa, artinya apa. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Di daftar pustaka ini saya menggunakan buku teks ya, dari kementerian, baik buku guru, buku siswa, kemudian ada juga kamus, kemudian ada juga bahan-bahan yang saya ambilkan dari internet, website, YouTube, dan lain-lain, dan juga bahkan saya alhamdulillah di sini menulis buku tentang grammar, jadi saya jadikan sumber belajar juga. Berikutnya di sini saya uraikan dokumentasi kegiatan pembelajarannya, mulai dari kegiatan pendahuluan. Ini ada juga kegiatan inti dan tahapan yang dilakukan. Jadi dalam kegiatan inti ini ada tahap planning, ya, perencanaan. Di sini saya mengingatkan kembali materi rekonteks, ya, terutama ini dalam jenis strukturnya atau urut-urutan teksnya. Di sini ada title, judul, kemudian ada orientation, kemudian ada series of events, kemudian ada reorientation. Ya, saya khawatirnya anak-anak lupa di sini, makanya saya ingatkan kembali. Kemudian masih di planning, ya, tahap planning. Peserta didik membentuk kelompok terdiri dari 3 orang dan mendapatkan gambar untuk dijadikan teks recon. Ini setelah kegiatan tadi di pendahuluan itu saya sampaikan materi-materi itu dan saya juga tayangkan video. Kemudian untuk apa itu sebagai model mereka dari berbagai jenis atau variasi teksnya supaya mereka lebih paham lagi. Nah, setelah dibagi menjadi 3 kelompok, kemudian peserta didik saya berikan gambar terkait teks recon yang akan mereka jadikan paragraf atau sebuah teks tadi. Mengapa saya memakai gambar? Gambar akan lebih mudah bagi anak-anak untuk menuangkan ide dan gagasannya. Berikutnya, tahap outlining. Peserta didik menuliskan poin-poin informasi yang dapat mengembangkan topik. Ini bukti anak-anak menuliskan poin-poin informasi apa saja yang sesuai dengan gambar, mereka akan mengembangkannya menjadi sebuah kalimat dari kata, pemilihan kata atau frase menjadi sebuah kalimat. Maka dari itu di sini saya juga membimbing mereka untuk penentuan frase atau kata dan membenarkan atau mengoreksi atau menjembatani mereka kalau ada kata yang sulit, kalau ada menyusunnya itu bingung, dan seterusnya. Kemudian tahap berikutnya adalah drafting. Di sini
Peserta didik mengembangkan kata atau frase menjadi kalimat dan menyusunnya teks recon sederhana. Tadi lanjutan dari atas tadi, seperti yang saya uraikan, di sini saya berlanjut kepada draftingnya, ya, mengembangkan kata atau frase menjadi kalimat dan menyusunnya menjadi teks recon sederhana. Ini karena di konsep, ini kertasnya saya arahkan untuk menggunakan kertas untuk coret-coret terlebih dahulu. Berikutnya tahap revising or editing. Di sini peserta didik merevisi draft dan bertanya, menanyakan kesulitan mereka. Bu, ini kata kerja ini gimana? Walaupun sudah ada kamus, karena untuk mempercepat atau sudah saya berikan special words, kosakata sulit, namun yang namanya anak-anak, mereka tetap masih menemui beberapa kendala, terutama di vocab-nya. Berikutnya tahap rewriting. Di sini peserta didik menuliskan kembali draft yang sudah jadi. Jadi tadi gambar yang saya bagikan, saya arahkan untuk menempel. Setelah ditempel, kemudian di kertas yang saya bagikan, ya di kertas yang baik tentunya, kemudian anak-anak menuliskan kembali draftnya tadi. Kemudian tahap presenting. Di sini anak-anak mempresentasikan hasil karyanya. Ini kelompok pertama, ya, perwakilan dari kelompok 1, kemudian ada perwakilan dari kelompok 2. Nah, ini tidak urut karena ini mereka siapa yang sudah selesai terlebih dahulu, seperti itu. Dan di sini saya kemudian setelah mereka selesai presentasi, saya memberikan umpan balik. Kalau ada peserta lain yang menanggapi, saya jembatani seperti itu. Jadi apa menurut kelompok lain dari yang mereka presentasikan ini sudah benar ataukah masih perlu ada revisi dan seterusnya. Kegiatan berikutnya yaitu penempelan hasil karya. Ini saya ambilkan 2 sampel. Ya, ini gambar yang pertama, ini kemudian gambar yang kedua. Ini saya menempelkan di dinding. Saya berikan ditempel di kertas koran, memanfaatkan koran yang sudah lama untuk memanfaatkan daur ulangnya. Ya, ini seperti ini. Kemudian berikutnya, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan asesmen formatif. Dalam asesmen formatif ini, saya memberikan soal, yaitu anak-anak saya suruh membuat sebuah teks personal recon sederhana yang terkait dengan pengalaman mereka masing-masing, yang setidaknya terdiri dari 5 kalimat, yang mana itu berisi, ya, ada judulnya, kemudian ada orientasinya, ada rentetan peristiwanya, kemudian ada penutup atau closingnya atau kesimpulan dari cerita ini tadi, kesimpulannya bagaimana atau perasaan penulisnya bagaimana. Ini kebetulan dari hasilnya Mbak Mila Gaisa dari kelas 8C, ini judulnya Vacation at the Zoo, ya. Ada beberapa yang harus saya koreksi di sini, terutama ini dari ejaannya, ya, ini karena judul, ini huruf pertama di awal kata itu setidaknya huruf besar, kemudian setelah titik harusnya huruf besar juga, kemudian ada penentuan subjek. Nah, ini Mbak Mila keliru, harusnya I, di sini dia menulis me, kemudian harusnya were, dia lupa menggunakan to-be-nya are. Jadi sehingga mendapatkan nilai 85, kemudian saya beri masukan, pelajari lagi tentang
ejaan ya Mbak, seperti itu. Kemudian yang hasil asesmen formatif yang kedua ini yang namanya Mbak Fatkatul ini alhamdulillah dia berkreasi dengan cara yang berbeda karena menuangkan ide dan pendapatnya disertai dengan gambar. Jadi ini kayak cerita bergambar atau komik gitu. Seperti ini. Ini ada koreksinya, ada beberapa kata yang mana Mbak Fatkatul ini salah dalam menyusun kata bahasa Inggrisnya. Misalnya di sini huge temple, dia menulisnya temple huge seperti itu. Jadi diterangkan, dia masih bingung. Mungkin masih terpengaruh di mata pelajaran yang lain. Seperti itu. Tapi alhamdulillah di sini yang lain Mbak Fatkatul sudah bagus dan ada beberapa koreksi sedikit. Nah, jadi dia nilai akhirnya 90. Berikutnya penilaian dan persekoran dalam asesmen formatif menulis. Tadi Mbak Mila dari mana mendapatkan nilai 85? Karena seperti dalam pedomannya, ini Mbak Mila gagasan dan isi mendapatkan skor 4, stok totalnya 4, tata bahasa skor 3, kosakata skor 3, ejaan skor 3, jadi jumlah skor 17. 17 dibagi 20 skor maksimal, jadi skor penilaian 17, skor maksimalnya 20, dikalikan 100 maka nilainya 85. Kemudian yang kedua Mbak Fatkatul Nur A, ini gagasan isi skornya 4, struktur teksnya skor 4, tata bahasa skor 3, kosakata skor 4, ejaan skor 3. Jadi jumlah skornya 18 dibagi skor perolehan 20 dikalikan 100 maka Mbak Fatkatul mendapatkan nilai 90. Selanjutnya, kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi, peserta didik saya pandu dengan berbagai pertanyaan, diantaranya yaitu yang pertama, apakah pembelajaran hari ini sangat menarik bagi kalian atau tidak? Yang pertanyaan kedua, apakah ada kesulitan? Kemudian di pertanyaan yang ketiga, apakah ada aktivitas yang paling menantang gitu menurut mereka bagaimana? Kemudian pertanyaan yang keempat adalah masukan apa yang bisa untuk mengembangkan pembelajaran di masa yang akan datang. Kemudian inilah hasilnya seperti ini dari anak-anak. Ini saya lanjutkan di sini. Nah, ini karena saya harus dan anak-anak harus mendekor ulang biar tampilannya bagus. Jadi ini saya dan anak-anak saya mengarahkan pada mereka untuk memotongnya untuk yang menjadi lebih kecil. Tadi dari kelompok ini, kemudian ini dari hasil individu asesmen formatif tadi, ini tadi, kemudian refleksinya seperti ini. Anak-anak suka dengan tanaman, jadi konsepnya adalah refleksinya tentang tanaman. Maka tadi saya arahkan mereka untuk memotong-motong, refleksinya ditulis di gambar yang menyerupai daun, ya, bentuk yang daun atau bentuk buah mangga ini. Nah, ini isinya seperti ini. Alhamdulillah hasil refleksinya anak-anak merasa senang, ya. Merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya gambar untuk pengembangan kalimat. Kemudian masukan yang akan datang, anak-anak minta kalau videonya baru 1, mereka belum puas, minta tambahan video yang lebih banyak lagi. Teksnya juga 2 yang tertulis, mereka meminta tambah lagi. Kalau di dalam contoh teks yang saya berikan itu went to the zoo, kalau di dalam kelompoknya tadi adalah went to the beach, ya. Beach-nya bisa di Marina, Pantai Kartini, atau terserah. Ini sesuai dengan anak-anak sepakatnya dengan kelompok tadi. Ya, beginilah hasil keseluruhan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan
di kelas 8C dengan tema menulis recon teks ya, yang mana ini menurut saya anak-anak sungguh luar biasa sudah memberikan hasil jerih payahnya untuk kesuksesan pembelajaran ini. Mudah-mudahan mereka benar-benar paham, dan kalau ada pertanyaan saya membuka baik melalui WhatsApp ataupun tatap muka dengan saya ketika ada jam kosong atau ketika saya mengajar.